Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdillah Hanafi dengan NIM 230304057 akan menjelaskan tentang flowchart yang telah saya buat. Pertama start, lalu lanjut user diharuskan untuk menginput jari-jari dan tinggi bangun ruang tabung dan kerucut. Jika input berupa angka, akan langsung ke program selanjutnya. Jika tidak berupa angka seperti huruf atau simbol lain-lain, maka akan terjadi error dan langsung selesai. Jika yang dimasukkan angka, akan langsung menghitung volume, bangun ruang tabung, dan kerucut, lalu dijumlahkan. Lalu akan menunjukkan hasilnya. Lalu lanjut ke program selanjutnya, input jari-jari dan tinggi bangun ruang tabung, input sisi atas, dan tinggi limasnya. Jika berupa angka, akan lanjut. Jika tidak berupa angka, akan terjadi error dan program berakhir. Lalu jika berupa angka, akan menghitung volume bangun ruang tabung dan limas lalu dijumlahkan. Hasil pun akan keluar. Lalu lanjut, input jari-jari dan tinggi bangun ruang tabung dan kerucut dan input sisi kubus. Jika input tidak berupa angka akan terjadi error dan program langsung selesai. Jika berupa angka akan langsung menghitung volume bangun ruang kubus, tabung, dan kerucut lalu dijumlahkan. Maka hasilnya akan keluar. Lalu selanjutnya input jari-jari dan tinggi bangun ruang tabung, input sisi dan tinggi limas, dan input sisi kubus. Jika tidak berupa angka, akan langsung error dan selesai. Namun jika berupa angka, akan langsung menghitung volume bangun ruang kubus, tabung, dan limas lalu dijumlahkan. Maka akan muncul hasilnya dan program pun selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini ada properties bertipe data double agar kita bisa memasukkan angka desimal dan public agar bisa diakses oleh kelas lainnya. Di sini saya menggunakan try and catch sebagai error handling di mana ketika user memasukkan selain angka seperti huruf atau simbol-simbol maka langsung muncul tulisan ini dan program pun berakhir. Dan di sini saya membuat objek baru. Di sini ada console write agar user bisa memasukkan angka lalu akan di-convert di sini. Lalu di sini ada console write line volume tabung di mana akan memunculkan hasil dari penjumlahan yang ada di kelas ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas dua bangunan. Di sini kelas bangunan adalah turunan dari main program. Di sini kita akan menghitung volume tabung. Kita menggunakan public double. Public agar bisa diakses oleh main program, lalu double agar kita bisa menggunakan angka desimal. Di sini ada rumusnya dan hasilnya akan ditampilkan di sini. Lalu ada volume kerucut, volume 5 segitiga sama sisi, volume tabung dan kerucut, lalu volume tabung dan limas. Lalu kita ke tiga bangunan, konsepnya sama saja. Tiga bangunan merupakan turunan dari kelas dua bangunan. Lalu kita menghitung volume kubus, ini rumusnya, menghitung volume kubus, tabung, dan kerucut. Lalu menghitung volume kubus, tabung, dan limas yang akan dipanggil di sini. Lalu kita lanjut dengan menjalankan programnya. Kita masukkan angka. Nah, akan muncul volume tabungnya sebagai sekian, volume kerucutnya, dan volume total. Volume total didapatkan dari volume tabung ditambah volume kerucut. Dan bagaimana jika kita memasukkan selain angka? Ini langsung akan muncul error, tolong masukkan data bertipe angka. Ya, seperti itu.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.